Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulkarnaim dari jurusan Pendidikan Biologi kelas 34 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Buat teman-teman, perlu ketahui bahwa di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, dalam video ini saya akan jelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu diksi, denotasi, konotasi, sinonim, antonim, homonim, kata umum, dan kata khusus. Nah, untuk menghemat waktu, mari kita dengar penjelasan tentang materi yang pertama, yaitu diksi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, diksi ialah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, adapun pengertian diksi secara umum, yaitu diksi merupakan pilihan kata. Artinya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Nah, oleh sebab itu, diksi ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia tulis-menulis maupun dalam dunia tutur yang kita gunakan sehari-hari. Nah, istilah diksi ini tidak hanya digunakan untuk menyatakan kata mana yang akan dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan, frasa, gaya bahasa, dan ungkapan. Ketetapan diksi atau pilihan kata. Nah, diksi adalah ketetapan pilihan kata. Penggunaan ketetapan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui pemahaman, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengkomunikasikan secara efektif kepada pembaca ataupun pendengarnya. Baik, kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu denotasi. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, denotasi memiliki makna yaitu kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Nah, dalam pengertian denotasi secara umum, yaitu makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata sebuah kata. Nah, kita ambil contoh. Yang pertama yaitu bumi berotasi sehari 24 jam. Nah, dari kata berotasi ini jika dimaknai dalam kata denotasi yaitu berputar pada porosnya. Kemudian contoh kedua yaitu tangannya sedikit teriris saat memotong bawang merah. Nah, dalam kata teriris ini jika dimaknai dalam denotasi yaitu terkena pisau atau benda tajam. Selanjutnya kita beralih ke poin ketiga yaitu konotasi. Nah, konotasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tautan pikiran yang menimbulkan rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata, makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Nah, secara umum pengertian konotasi berbeda dengan denotasi. Makna konotasi merupakan kata atau kalimat yang mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dapat dikatakan kalimat konotasi ini sebagai kata yang memiliki
frasa dan tidak langsung mengacu pada kalimat sesungguhnya. Selanjutnya kita ambil contoh konotatif. Yang pertama yaitu menjadi anak satu-satunya, Alif harus banting tulang untuk membantu kedua orang tuanya. Nah, kata banting tulang dalam konotatif artinya bekerja keras. Kemudian contoh kedua, para warga turun tangan dalam pencarian korban tragedi penculikan. Nah, kata turun tangan ini artinya ikut membantu. Adapun poin keempat yaitu sinonim. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata sinonim ialah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lainnya. Nah, secara umum pengertian sinonim ialah suatu kata yang dimana bentuk yang berbeda namun mempunyai arti atau makna yang mirip atau sama. Sinonim juga sering disebut dengan padanan kata atau persamaan kata karena banyaknya hal-hal yang perlu dipelajari sebelum kita benar-benar bisa membedakan mana yang sinonim, mana yang homoparagraf, mana yang serta makna. Nah, kita ambil contoh kata sinonim. Nah, contoh yang pertama yaitu besar. Kata besar bisa juga sama dengan agung, raya, ataupun akbar. Kemudian pintar. Nah, pintar juga bisa dikatakan cerdik atau cerdas. Kemudian kecil. Nah, kecil juga bisa dikatakan sebagai mikro, mungil, ataupun minor. Ya, selanjutnya poin kelima, yakni antonim. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, antonim ialah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Secara umum, antonim ialah hubungan sistematik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontraks antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhananya, antonim ialah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim juga disebut sebagai lawan kata. Lanjut, Suladi menjelaskan bahwa keantoniman dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu opsi mutlak, di mana opsi mutlak merupakan pertentangan makna secara mutlak seperti hidup dan mati. Yang kedua yaitu oposisi kutub. Oposisi kutub merupakan pertentangan tidak mutlak tetapi bergradasi atau terdapat tingkat-tingkat mana pada kata-kata tersebut. Contoh oposisi kutub diantaranya kaya, miskin, besar, kecil, jauh, dekat, panjang, pendek, tinggi, rendah, terang, gelap, luas, sempit. Yang ketiga yaitu oposisi relasional. Dalam oposisi rasional, hubungan ini makna kata yang beroposisi bersifat saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata-kata yang suatu karena ada kata lain yang menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya, oposisi ini tidak ada. Contoh oposisi relasional diantaranya menjual, membeli, suami, istri, mundur, maju, pulang, pergi, pasang surut, memberi, menerima. Yang keempat,
yaitu oposisi hierarki. Makna kata yang beroposisi hierarki ini menyatakan suatu deret, jenjang atau tingkatan. Oleh karena itu, kata-kata yang beroposisi ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran, berat, panjang, dan sisi, nama satuan hitungan dan penanggalan, dan nama jenjang kepangkatan. Nah, adapun contoh oposisi hierarki diantaranya meter, kilometer, kuintal, ton, prajurit, opsir. Oposisi bertingkat ini dikenal juga dengan istilah antonim bertingkat. Kemudian yang terakhir, oposisi majemuk. Nah, oposisi majemuk merupakan suatu kata yang beroposisi dengan lebih dari satu kata, seperti berdiri dengan kata duduk, berbaring, tiarap, jongkok. Oposisi majemuk ini dikenal juga dengan istilah antonim majemuk. Adapun contoh dari antonim yang pertama yaitu besar. Besar lawan katanya kecil. Kemudian gelap lawan katanya terang. Kemudian kaya lawan katanya miskin. Kemudian surga lawan katanya neraka. Baik. Adapun poin ke-6 yaitu homonim. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, homonim ialah kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan. Jika diartikan secara umum, homonim ialah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaannya sama. Nah, kita ambil contoh di mana yang pertama buku. Nah, buku ini bisa juga dikatakan sebagai kitab, bisa juga dikatakan sebagai ruas. Kemudian bulan. Nah, kata bulan ini juga bisa dimaknai sebagai nama kalender atau satelit. Kemudian contoh ketiga yaitu rapat. Nah, kata rapat ini bisa juga dimaknai sebagai pertemuan atau tidak renggang. Selanjutnya kita beralih ke poin 7 dan 8 yaitu kata umum dan kata khusus. Nah, dimana kita ketahui kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Sedangkan kata khusus ialah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hipernim. Mari kita ambil contoh kata umum dan kata khusus. Nah, yang pertama, ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kedua, ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, ayah melirik adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Kalimat di atas memiliki makna umum, yakni melihat, dan kata khusus seperti menengok dan melirik. Pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat di atas. Sedangkan pada kalimat ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai ialah menengok pada kalimat kedua. Mari kita ambil contoh lain, yaitu Pak Ujang membawa karung beras yang sangat berat. Selanjutnya, Pak Ujang memikul karung beras yang sangat berat. Yang terakhir, Pak Ujang menjinjing karung beras yang sangat berat.
Kata khusus dari kata umum membawa yang tepat sesuai dengan konteks di atas ialah memikul. Sedangkan menjinjing tidaklah tepat digunakan dalam konteks kalimat tersebut. Oleh karena itu, penggunaan kata khusus memiliki cakupan yang lebih sempit dan hanya bisa dipakai dalam kalimat yang tertentu, sehingga pemilihan kata atau diksi sangat diperlukan. Nah, setiap kata umum dapat digunakan dalam setiap konteks penggunaan bahasa dalam kalimat, sedangkan kata khusus hanya digunakan dalam konteks kalimat tertentu. Dengan kata lain, kata khusus tidak bisa sembarang digunakan pada kalimat. Oleh karena itu, pemilihan kata atau diksi dalam kalimat dalam kata khusus sangat penting untuk diperhatikan. Baik, teman-teman, mungkin itu saja video penjelasan tentang diksi dan sebagainya dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan pesan saya kepada teman-teman semua untuk stay di rumah saja, jaga kesehatannya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.